Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu ikhlas, lebih tepatnya ikhlas dalam beribadah. Nah, beribadah dengan ikhlas adalah hal yang paling mulia karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipaksakan oleh kehendak apapun. Seorang muslim harus beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, jernih, suci, dan tidak ada paksaan sama sekali dalam dirinya. Makna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya menundukkan diri secara total kepada Allah, diantaranya menyembah kepadanya, mentauhidkannya sebagai Tuhan, dan hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Adapun arti ikhlas sendiri secara bahasa yaitu bersih dan murni. Sedangkan secara istilah berarti niat mengharap ridho Allah dalam beramal ibadah tanpa menyekutukan Allah dan mengharap lainnya. Ikhlas merupakan amalan yang sulit untuk dilakukan, tetapi mudah untuk diucapkan, seperti firman Allah yang artinya, padahal mereka diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan tujuan agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Sudah kita ketahui bahwa keikhlasan itu sangat penting dalam seluruh amal ibadah kita. Dalam surat Yunus ayat 105, Allah juga berfirman yang artinya, dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Teman-teman sekalian, kenapa sih kita itu harus ikhlas dalam beribadah? Emang penting ya? Nah, jawabannya itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita beribadah dalam keadaan ikhlas, maka itu mampu membuat hati kita menjadi tenang. Selain itu, ikhlas juga mempunyai keutamaan yang besar. Yang pertama, menghilangkan kesusahan. Setiap musibah dan cobaan yang menimpa pada seorang hamba di dunia ini pasti berakhir. Salah satu sebab hal ini dihilangkan adalah karena keikhlasannya. Seperti cerita di Ashabul Kahfi yang disebutkan kisah nyata dalam Al-Quran tentang beberapa pemuda yang beriman kepada Allah dan mengikhlaskan semua perbuatan, ucapan, dan keyakinan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua yaitu akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Bijaksana dan Maha Mulia. Allah akan selalu memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang saleh dan ikhlas. Sebagai buktinya, setiap musibah dan siksaan yang menimpa Ashabul Kahfi dari seorang raja yang zalim itu dihilangkan oleh Allah dengan menyelamatkan mereka dalam gua dan menidurkan mereka selama ratusan tahun. Selain itu, Nabi Muhammad juga bersabda, Allah akan menolong umat ini karena sebab orang miskin, karena doa orang miskin tersebut, karena sholat mereka, dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Keutamaan yang ketiga yaitu mendapatkan bisa menyempurnakan keimanan hamba-hambanya yang ikhlas. Ada hadisnya yang berbunyi, barang siapa yang memberi karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya yaitu mendapat 2 pahala. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seorang melakukan amalan kebaikan dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainya, merasa senang. Rasulullah berkata, baginya 2 pahala, yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangannya. Hadis riwayat Tirmizi.
Keutamaan yang kelima yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, setiap gerak-gerik dan langkah perbuatannya hanya ia ikhlaskan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah yang membuat Allah menyukainya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dari hadis yang saya sebutkan, bisa kita ambil bahwa seberat apapun amal ibadah yang kita lakukan, tapi kalau kita melakukannya tidak ikhlas, melakukannya hanya untuk ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau ingin mengharap yang lainnya, itu akan bernilai sia-sia di mata Allah. Sedangkan amal ibadah yang sekecil apapun, tapi kalau kita ikhlas, itu akan sangat berharga, sangat bisa menambah amal ibadah kita, menambah bekal untuk di akhirat nanti. Teman-teman sekalian, ada beberapa cara yang bisa membantu kita ikhlas dalam beribadah. Cara yang pertama yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mencontoh Nabi Muhammad yang sering memanjatkan doa yang berbunyi, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Hadis riwayat Ahmad. Cara yang kedua yaitu dengan menyembunyikan amal ibadah yang kita lakukan. Nah, dengan menyembunyikan amal ibadah yang sudah kita lakukan, ini bisa menerang sifat ikhlas. Selain itu juga bisa menghindari perbuatan sombong atau ingin dipuji orang lain. Cara selanjutnya yaitu dengan meluruskan niat. Kita harus pastikan bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk ingin dipuji atau mengharapkan lainnya. Nah, dengan cara-cara itu semoga kita bisa ikhlas dalam beribadah atau hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.